kembali lagi di podcast Stabilan Podcast. Bicara nggak harus pakai suara, perang nggak harus pakai senjata. Wah, nggak kerasa nih setelah janji kita yang sebulan kemarin. Enggak deng. Ya karena ada beberapa kendala jadinya kurang lebih 2 bulanan lah ya. Kita launching pertama nih setelah episode 0, ya pasti naiknya ke episode 1 dulu. Ada yang masih ingat nggak kita episode 1 bahas tentang apa? Oke, jadi gini deh, aku kasih spoiler dikit. Jadi di episode 1 nih kita bakal cerita-cerita, nggak tahu dikit, nggak tahu banyak tentang, ya pastinya tentang Persma lah ya, sesuai dengan tujuan pertama kita dari podcast ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita langsung ke acara ini. Oh ya, sebelumnya kita sapa dulu nih Mas Taufik yang sudah kita jelasin kemarin. Oke, langsung aja sekarang kita sudah bersama Mas Taufik. Halo Mas Taufik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada oke. Dan Mbak Esa ya. Baik sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, jadi ini Mas Taufik yang episode sebelumnya sudah kita kasih spoiler dikit ya. Bakal ngobrol bareng kita di episode 1 ini. Dan nanti kita bakal ngobrol tentang Persma dan isu-isu ya seputar Pers mahasiswa. Iya, pastinya. Mas Taufik gimana? Apa nih Mas sekarang? Kesibukan sekarang masih mengerjakan beberapa tanggung jawab ya. Tanggung jawab di perkuliahan pertama, terus yang kedua sekarang juga sudah kerja. Nah, jadi ada 2 tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersamaan. Sekarang kerja di mana nih Mas? Jadi sebenarnya sekarang kerja di sebuah konsultan media, tempatnya di Jogja. Jadi fokusnya itu lebih ke masalah setting isu, terus kemudian konten-konten yang punya implikasi ke pembangunan daerah. Sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di apa tuh? Lebih ke media gitu ya? Lebih ke media, tapi kita bukan praktisinya, lebih ke konsultan ya, memberi saran-saran strategi, teknis. Kalau selama ini di dunia pers mahasiswa nih, track recordnya Mas Taufik sejauh apa? Dari tahun berapa deh pertama kali terjun di dunia pers? Jadi pertama kali masuk pers mahasiswa itu di tahun 2015, masuk di LPM Stabilan. Nah, terus lalu kemudian tahun 2015 saya masuk di sebuah pers mahasiswa. Lalu sampai akhirnya tahun 2017 itu jabatan terakhir kali saya sebagai litbang. Setelah 2017 saya akhirnya terlibat dan terjadi sebuah kecelakaan sejarah ya. Kecelakaan sejarahnya ini saya diberi amanah untuk menjadi koordinator Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Surabaya. Kenapa bisa disebut kecelakaan? Iya nih, pasti kecelakaan sejarah karena tidak gitu. Karena tidak diinginkan dan tidak ada ambisi sama sekali, tapi karena ada tuntutan dari sekitar dan kepedulian mungkin ya, rasa kasihan, dan juga mungkin waktu itu juga cari-cari kesibukan lah. Nah, kurang sibuk nih jadi kurang panggilan hati. Terus akhirnya kita teman-teman mendorong saya. Sebenarnya saya udah, jangan saya lah ya. Tapi karena teman-teman udah nggak punya figur lain, dan saya itu berangkat dari salah satu LPM yang punya nama ya, Kota Solo. Teman-teman tuh melihat wow gitu. Akhirnya ya karena identitas itu, ya, akhirnya saya mengalami kecelakaan sejarah itu. Jadi mulai masuk itu di PPMI ya? PPMI itu mulai mengenal teman-teman Persma se-Indonesia. Oke. Itu awal mula tahun 2018. Kayaknya kita udah cukup ya perkenalannya ya, Kak? Apa masih kita
kita bahas ulik-ulik lagi nih. Oh iya. Gimana Mas kabarnya? Iya gitu. Ape Ya. kabar lo sae Saya pun nate niki nanti ini udah masuk Ramadan ini siap poso Mas. oh siap Siap. semampunya ya Semampunya. insya Allah ya. Oke. Langsung aja ke ini acara ini kita. Gimana Sa? Langsung aja kita tanya-tanya apa nih tentang yang tema kita malam ini. ya. Oke nih, yang pertama nih ya Mas ya. Dari kecelakaan sejarah itu nih, bagi Mas Taufik tuh Persma tuh apa gitu? Oke, kalau bagi saya Persma itu juga kecelakaan sejarah, tapi monumennya, gitu. Jadi monumen kecelakaan sejarah itu Persma, karena dari awal masuk perkuliahan itu tidak pernah terbesit untuk masuk Persma Wow. Pada awalnya saya berminat untuk masuk teater, karena dulu waktu SMA itu saya masuk teater. Tapi kemudian waktu SMA saya sering bergelut dengan dunia pertunjukan, skrip, naskah, kadang ikut jadi astrada, impro. Saya ingin mencoba dunia kepenulisan yang baru. Terus akhirnya masuk pers mahasiswa. Nah, di pers mahasiswa ini saya mendapatkan pengalaman baru. Loh, apa itu jurnalistik? Apa itu berita? Apa itu opini? Nah, hal-hal seperti ini tuh memberi saya pengalaman baru. Oh, ternyata opini itu tidak sekedar tulis. Opini itu mempunyai tanggung jawab besar, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Terus kita harus mempertahankan argumentasi. Rapatnya itu juga lebih parah daripada waktu saya teater di SMA. Musyawarah kerja itu bisa sampai seminggu. Saya heran ini apa, organisasinya apa ini gitu kan. Saya seminggu dan saya berpikir, wah ini kalau terus-terusan di sini bisa remuk gitu. Pertama sempat mikir kayak gitu. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman aktivis yang lain ya, aktivis Persma di luar juga, ternyata seru juga. Ternyata kita berdebat, berdiskusi, banyak pengetahuan baru, wawasan baru, banyak informasi yang bertebaran dan kita mengolahnya menjadi sebuah tulisan. Nah, menariknya adalah Persma itu menjadi suatu pembentukan karakter saya, tapi di bidang tulis-menulis dan jurnalistik. Mungkin kalau kita ikut UKM lain ya sama, pembentukan karakter dan mental, tapi bedanya mungkin kalau ikut yang lain ya sesuai bidangnya. Itu sih, kalau menurut saya pers mahasiswa itu artinya seperti itu. Itu secara pribadi dan personal pribadi, ya. Kalau cari jawaban definitif cari dulu. Oke, bisa. Oke, terus dari tadi yang udah disebutin nih Mas, pasti kita terbesit gitu ya. Sebenarnya apa yang masyarakat perlu ketahui tentang Persma ini? Maksudnya tentang perannya, posisinya, terus fungsinya di antara mahasiswa, terus di universitas, atau bahkan di masyarakat sendiri itu gimana peran Persma? Kemana keberpihakannya gitu? Kalau masyarakat dengan pers mahasiswa itu hubungannya itu agak rumit. Apakah masyarakat benar-benar butuh pers mahasiswa? Pertanyaannya gitu menurut saya. Lalu apakah mahasiswa sekarang, terutama pers mahasiswa, benar-benar peduli dengan masyarakat? Sejauh mana kepeduliannya dengan masyarakat? Nah, jika kita dihadapkan pada dua persoalan itu, sebenarnya kita harus mempertanyakan ulang. Nah, sekarang bagaimana pers mahasiswa sekarang ini memahami sesuatu dari dirinya sendiri. Untuk apa kita sekarang belajar di sini? Untuk apa kita belajar di sini? Apa yang akan kita gunakan ketika kita sudah mempunyai keterampilan bermedia seperti ini, bikin podcast, bikin konten-konten media, bikin berita. Apa yang akan kita gunakan dengan keterampilan bermedia seperti itu? Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban itu, nanti kita akan menemukan perannya sendiri di masyarakat. Sebenarnya kalau menurut saya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya itu hubungan yang relatif. Jadi kita nggak perlu mutlak melakukan ke masyarakat, harus masyarakat. Tapi kita harus berkaca juga pada Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya poinnya adalah pengabdian terhadap masyarakat. Nah, kita kan nggak bisa dilepaskan dari Tridharma perguruan tinggi.
Nah, ketika kita ngomongin tridharma perguruan tinggi, pers mahasiswa, jurnalismenya itu nikah sama tridharma perguruan tinggi. Kalau mohon maaf ya, kalau pers biasa, pers arus utama itu kan nikahnya dengan kapitalisme, modal, ya akhirnya keuntungan. Tapi kalau pers mahasiswa itu nikahnya sama tridharma perguruan. Mungkin bisa agak diperjelas Mas, istilah nikah ini maksudnya apa gitu? Nikah itu bergandengan, maksudnya antara satu gagasan dengan gagasan lain itu saling apa ya, melengkapi. Nah, gitu ya. Saling Maksudnya gitu ya. nikah, saling apa? Gitu kan. Agak salah paham Kak. Jangan salah paham Iya, ya. jangan traveling dulu. Ya. Ya, jangan baper juga ini ya. Kalau ngomongin nikah ini baper. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Kalau misalnya nih pers nih, pasti ujung-ujungnya ke isu nih ya. Jadi isu apa nih yang paling cocok diangkat oleh Persma dan alasannya kenapa gitu? Kalau isu yang paling cocok itu sebenarnya dunia di sekitar kita. Wartawan, jurnalis itu akan bekerja sesuai dengan kakinya sendiri, kemana dia melangkah. Kalau di bukunya Sindunata itu, bukunya Sindunata yang memuat semua reportasenya itu, dia ngomong Sindunata, bekas wartawan. Jurnalisme itu kerja kaki, nggak cuma kerja otak. Nah, ketika kita ngomongin pers mahasiswa, apa yang bisa diangkat ya? Kemana kita melangkah di kampus gitu. Iya kayak Realitas kita, apa yang kita lihat, kemana kaki kita melangkah, dan apa yang kita lihat dari ketika kita berjalan kaki itu. Nah, itu bisa kita tulis, bisa kita angkat, bisa kita beritakan. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau saya rasa isu yang paling cocok adalah isu-isu kampus pertama. Isu-isu kampus, lalu itu prioritas utama ya. Nah, yang kedua, kemudian isu-isu sosial masyarakat itu bisa, sosial humaniora ya. Berarti itu yang berkaitan dengan masyarakat, itu penting juga. Soalnya kita nanti kan menjadi bagian dari masyarakat. Mahasiswa itu bagian dari masyarakat lah, nggak usah ngomongin jauh-jauh agen perubahan. Menurutku ya, tapi kita realitanya ya, kita menjadi bagian dari masyarakat karena nanti teman-teman bakal hidup kos, hidup dengan teman-teman di luar Persma juga, nanti nyari kerja, mungkin ada juga yang nyambi kerja selain jadi jurnalis mahasiswa. Nah, di sana ketika menjadi bagian dari masyarakat, teman-teman harus memahami instingnya itu biasa. Bagaimana saya bisa bertahan di tengah lingkungan yang seperti ini. Nah, ketika kita diuji hal-hal seperti itu, nah makanya pers mahasiswa, ketika punya keterampilan bermedia, itu bisa memanfaatkannya untuk mengolah problematika sosial, permasalahan sosial. Lalu kemudian apa yang kita lihat, sensitivitas kita melihat hal seperti ini, keresahannya, misal ada apa ya, pedagang-pedagang di sekitar kampus itu ternyata tidak bisa sejahtera. Karena apa? Dililit bunga hutang dari pinjaman bank-bank yang tidak resmi. Nah, itu bisa diberitakan. Kesejahteraan pedagang sekitar kampus itu tidak bisa diangkat karena terjerat bunga hutang. Nah, itu kan teman-teman bisa mendapatkan berita itu tentang masyarakat dari apa? Bergaul, berinteraksi dengan pedagang, berinteraksi dengan kawan-kawan sehari-hari. Nah, itu bisa diangkat, bisa mendapat informasi seperti itu karena apa? Karena ya menjadi makhluk sosial itu sebenarnya gitu. Nah, itu prioritas kedua ya. Prioritas pertama tetap kampus karena teman-teman itu mahasiswa. Iya sih, pernah dengar dulu Najwa Shihab pernah bilang kalau kita kuliah itu membeli situasi apa keadaan gitu. Ya udah nih, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita ambil flashback dikit lah, kita ngeliat sejarah. Nah, jadi pada 15 Januari nih, di tahun 1944, sejumlah pers umum yang bisa dibilang besar lah ya, itu dibredel oleh pemerintah. Nah, sementara jadi pers umum dibredel pemerintah,
Sementara di dalam kampus sendiri lahir sejumlah pers mahasiswa yang mereka itu diberi angin untuk hidup gitu, istilahnya, sebagai subsistem dari sistem pendidikan tinggi. Nah, maka muncullah surat kabar, contohnya di kampus UI itu ada Salemba, terus ada Gelora Mahasiswa di UGM, terus Atmajaya di Unika Atmajaya, terus ada juga Derap Mahasiswa di IKIP Jogja, dan Arena yang sampai sekarang namanya masih sama ya, Arena di IAIN, di singkatannya apa sih yang suka Winsuka. Oh, sekarang Winsuka, dulu namanya IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Terus ada juga Airlangga di Unair Surabaya. Nah, seluruh pers mahasiswa yang terbit di dalam kampus ini mendapatkan subsidi dari universitas masing-masing minimal 50% dari biaya penerbitan. Sehingga dari situlah terjadi ketergantungan pers mahasiswa pada pimpinan universitas. Ini data aku dapat dari jurnal. Oh ya, ini jadi datanya aku dapat dari jurnal yang ditulis oleh Satrio Aris Munandar. Dia anggota AJI tahun 94. Nah, yang pengen datanya ini, Mas, gimana Mas menanggapi isu ini? Gitu. Maksudnya terkait ketergantungan pers mahasiswa terhadap universitas. Apakah kita kan jadi kayak apa ya? Ada dilema gitu, ketergantungan. Maksudnya kita tuh perlu memisahkan, maksudnya bukan memisahkan diri juga ya, apa ya? Mandiri finansial atau tetap kayak gini, tapi ya di dalam banyak hal kita juga bakal ada intervensi dari kampus. Jadi kalau mau membicarakan mandiri finansial di pers mahasiswa itu dilematis. Kalau nanti teman-teman tidak nyusu ya, istilahnya apa ya? Diberi donasi uang ya, misalnya diberikan anggaran oleh kampus. Nanti teman-teman orientasinya jadi profit. Bisa jadi gitu. Nah, bagaimana memutar roda organisasi sehari-hari di mana teman-teman butuh diskusi, harus ada penunjangnya kayak makanan atau kopi, soalnya kan logika tanpa logistik kan nggak. Ini jadi kayak dualisme sih. Antara kita masuk ke kita mandiri tapi mikirnya profit, apa kita ikut kampus ya tapi tadi ada intervensi. Nah, ada intervensi. Kalau paling realistis ya ketika kita ditekan pada dilema seperti itu, kita lebih baik memperjuangkan, mengupayakan sih menurutku supaya nggak terlalu menghubung. Yang penting kan praktek, ya, bukti konkretnya. Mengupayakan dengan konten-konten seperti ini, itu insya Allah nantilah. Ya kan diusahakan dulu istiqomah. Itu nanti pastilah hasilnya nanti akan tinggi. Tapi yang penting sih dilema itu ya paling realistis kita mengupayakan gagasan akademiknya. Kalau kampus itu mulai kita pakai bahasa represif. Oh ya, represif. Kita pakai bahasa represif ketika kita sudah mengalami bentuk represivitas. Nah itu berarti kita harus bertindak. Mungkin kita juga melihat diri kita sendiri, tapi juga teman-teman yang lain. Ketika misalnya ada organisasi lain itu menjadi represif, nah kita harus bertindak. Terutama kalau yang kita perjuangkan itu sebenarnya adalah sebuah ruang publik diskusi kemudian dibubarkan oleh kampus. Menurut saya kita sebagai salah satu ujung tombak kebebasan akademik, karena kita punya media untuk menulis, kita memperjuangkannya atau mengupayakan. Yang harus dikondisikan tentunya apa kebebasan akademik di kampus tersebut. Kebebasan akademik salah satu pilarnya. Oke, selanjutnya ya, ini setelah kebebasan pers, Persma itu harus seperti apa nih Mas? Jadi kita tuh harus jadi wadah pergerakan, apa ngikutin aja tuh media mainstream? Apa hanya pelengkap kegiatan mahasiswa doang sih? Agak Pertanyaannya jadi sebenarnya kita ini termasuk pergerakan mahasiswa kan? Enggak? Kalau saya punya pengertian yang lain. Jadi nanti ini kan ada 3 pertanyaan, tapi dijadiin satu jawaban nggak apa-apa ya? Komponen. Oke. Kalau saya
dari ketiga ini tadi pilihan wadah pergerakan, media mainstream atau kegiatan mahasiswa itu semuanya mencakup gitu. Tapi harus punya porsi yang sama rata lah. Karena apa, kita ini sebenarnya sifatnya adalah formatnya paling ideal itu media komunitas yang isinya para mahasiswa yang punya hobi atau minat di bidang jurnalistik. Pertama kan gitu. Jadi kita tuh bentuknya media komunitas. Ketika kita ngomong media komunitas, orientasinya itu bukan cuma tidak profit, karena tidak uang, berarti semangatnya itu adalah semangat berproses untuk menjadi lebih baik, semangat berproses untuk menciptakan karya yang bagus. Nah, karena itu kita cakup aja wadah pergerakan. Oke, anak-anak pergerakan misalnya, kita sebut aja nggak apa-apa. Ada anak-anak pergerakan mahasiswa misal butuh agenda, kita tampung, tapi tidak kita telan mentah-mentah. Kita harus punya rencana sendiri, kita punya agenda setting sendiri. Lalu yang kemudian kedua, mengikuti media mainstream itu perlu juga, karena media mainstream itu yang menciptakan tren. Nah, trennya seperti apa, kita tuh akan susah mengikuti, kita akan kesulitan untuk menembus melawan tren gitu kan. Ya, melawan arus. Tren itu niscaya. Jadi kita mengikuti, tapi kita tidak hanyut gitu. Jadi kita harus, kan kalau ada aliran air itu kita nggak hanyut, kita bisa renang dulu. Nah, kita harus punya perspektif media yang kritis dulu supaya kita tahu trennya, tapi tidak serta-merta hanyut ke dalam arus itu. Nah, yang ketiga, pelengkap kegiatan mahasiswa perlu juga, karena mereka juga butuh publikasi kan. Kegiatan mahasiswa itu banyak yang bermanfaat, banyak yang berdampak positif. Nah, pers mahasiswa perlu menyampaikan dampak positifnya apa, efek positifnya efek positifnya dari kegiatan itu apa. Nah, nanti kalau ada kegiatan yang bermanfaat dari mahasiswa lain, kita beritakan. Mungkin ada sejenis rasa ketok tular atau rasa ingin melakukan hal yang serupa gitu. Nah, itu bisa jadi kayak efek domino pemberitaan itu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu mencakup semua. Tapi kita formatnya itu media komunitas. Sebenarnya sih kalau menurut saya. Oke. Make sense. Next nih. Ya, oke. Jadi kita lebih ke media komunitas ya. Media komunitas. Cenderung ke situ. Walaupun ya ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau lebih ke perusahaan gitu lah. Jadi kita dibuat kayak pers umum. Ada juga pendapat yang mengatakan, tapi kita nggak bakal bahas di sini. Iya. Pers mahasiswa juga perlu tukang kupel ya menurut saya ya. Iya. Perlu punya alat bucu. Jadi kalau ada yang urusan sama pers mahasiswa masuk ke grup, ada yang maju duluan gitu. Ya itu perlu. Benar. Nah, Tombak. Apa berarti? Dulu ada. Ada tawangnya. Mau belum ada orangnya. Oke, terus lanjut deh. Pertanyaan yang agak ini udah umum sih ya, maksudnya banyak yang mempertanyakan. Jadi banyak orang tuh mengaitkan persma dengan intelektualitas di kalangan mahasiswa gitu. Karena kan mereka kritis dan segala macam. Stigma yang terbangun itu seperti itu, Mas. Jadi ya gimana? Menurut Mas itu benar apa enggak? Gitu, simpel aja. Benar. Karena apa? Wah. Lanjutin ya. Jangan bener doang. Maka benar adanya ya. Benar. Karena secara sejarah itu kita itu adalah pers mahasiswa ya, benar Mas? Ya. Pers mahasiswa itu dalam sejarah mahasiswa ya, pergerakan mahasiswa adalah salah satu elit. Oke. Jadi kalau udah masuk pers mahasiswa itu kita pers gitu. Beneran ini yang bukan gimana ya. Biasanya ya naksir banyak. Udah masuk pers mahasiswa sama dulu. Karena terlihat mewah dan bisa menampung semua agenda setting tanpa kemudian kehilangan sikap adil gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi rasa iri dari pergerakan mahasiswa lain misalnya.
anak persma itu bisa tulis, bisa diskusi. Kalau mau dekat sama kampus ya dekat juga, mau lobby juga bisa. Jadi ini sebenarnya apa ya, auto gitu loh. Banyak peran yang Bisa bisa. sapu bersih gitu. Sapu bersih. Semua peran itu bisa dilakukan di persma zaman. Nanti sekarang kan gini permasalahannya. Kuliah kalau dulu tuh mas-mas saya tuh kuliah kalau SKS. Maksudnya apa ya, bukan SKS, tapi lebih ke kalau sekarang kan minimal 3 kali pertemuan nggak boleh masuk. Nggak masuk 3 kali Ya, maksimal. 75%. Kalau dulu 75%, nah kalau dulu itu katanya 0%. Yang penting itu ujian. Nah, di bebas mereka kuliahnya di LPM-nya. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Gimana? Tertarik kembali ke masa lalu? Wah, kalau balik ke masa lalu, apakah yang ada sekarang kita siapa? Itu jelas sekali. Makanya tapi menariknya ketika kita ngomongin masa lalu tuh kayak kita membayangkan apakah aku bisa lulus 5 tahun gitu. Aku bisa lulus 4 tahun. Kita membayangkan liar. Oke, berarti intinya apa tadi? Benar ya? Intinya Oke. benar. Tapi kalau karena lebih ke arah jurnalis produksi kontennya, tapi ya itu belum bisa dilepaskan sih. Asosiasi intelektual dengan versi mahasiswa itu belum bisa dilepaskan ya karena itu warisan sejarah. Tapi kalau tidak dirawat dengan baik, ya itu nanti lama-kelamaan sudah cuma mesin berita. Kalau secara kualitasnya seperti ada terjadi kayak degradasi gitu ya. Dari dulu lah kalau lihat sejarah. Kalau berkaca dari tahun ya 66, zaman-zamannya Ya, zaman-zamannya Rian Kami gitu ya. Kalau menurutku bukan degradasi, tapi shifting, pergeseran. pergeseran. Di pergeseran ini ada faktor eksternal internal. Eksternalnya adalah situasi ekonomi politik Indonesia. Terus demografi mahasiswanya yang dulu mungkin kurang berkecukupan, jadi lebih peduli dengan isu-isu itu, mau memperjuangkan. Sekarang mungkin lebih mapan. Demografi mahasiswanya juga sudah berubah. Biaya kuliah semakin mahal, oleh karena itu teman-teman harus fokus karena tuntutan orang tua. Kalau dulu wis diculne, sementing kowe iso nglakoni tanggung jawab rampung urusan dhewe. Masalah kan dia ada pergeseran. Nah, tantangannya adalah kita bagaimana menghadapi shifting-nya ini. Kalau dulu kan fokusnya kayak politik gitu. Bener, isinya benar-benar kayak politik. Kalau dilihat di majalah-majalah yang lama-lama tuh juga kelihatan tulisannya tuh yang kritik rezim Soeharto, makanya dibredel. Ya, nah sekarang kita mau bicara apa aja tuh bingung loh. Iya. Hari kita mau ngomongin konten TikTok bisa. Kemarin aku habis lihat konten ini sepak bola juga bisa olahraga. Mau ngomongin acara-acara kayak podcast Dedi produser bisa. Fenomena apa? Luar biasa kok. Dulu kan cuma ada televisi sama koran. Benar. Sekarang gila-gilaan. Pakai terdistrak fokusnya mahasiswa. Nah, dia ada shifting, itu bukan degradasi tapi shifting. Tapi kalau kita lama-lama apa ya, hanyut sama shifting ini lama-lama kamu jadi degradasi. Ada kurvanya gitu, kayak kurvanya gini. Apa ya membacakan? Ya gitulah. Kurvanya Jadi gini garisnya satu datar, stagnan. satu gini, yang satu garisnya gini. Karena ada skalanya di bawah. Yang di atas gini, shifting kan karena shifting. Contohnya gini. Mungkin bisa gitu, tapi sementara mungkin masih mendekati 0. Gitu lah. Faktor waktu. Tapi bisa dimanfaatkan ya. Oke, lanjut nih ya. Kalau Lanjut aja. misalnya nih di kampus tuh sering gitu ada isu-isu yang ya kalau diambil isu tuh riskan gitu. Jadi isu negatif kampus mungkin ya terus. Nah sebenarnya Persma tuh punya payung hukum nggak Mas? Payung hukumnya itu SK Rektor itu yang paling resmi dan legal itu SK Rektor. Nah, bagaimana kita mau payung hukum itu? Dan yang menyusun itu Menyusun itu. Saya maksudnya menyusun.
kan ya rektor gitu. Itu benar. Sepihak. Iya. Nah itu terus dari ada apa? Berarti kayak gitu. Terus gimana? Tapi dengan kayak gitu tuh mempersempit ruang gerak Persma nggak, Mas? Kalau buat isu-isu yang negatif gitu, terus kita payung hukum kan dari SK Rektor. Kayak gitu mempersempit ruang gerak Persma nggak? Kalau mempersempit itu sebenarnya iya, pasti rektor itu terutama apa ya? Pasti ada tuntutan. Wajar lah kalau ada tuntutan itu wajar. Ya. Kalian harus menulis lebih bagus, misal tuntutannya seperti itu, gitu kan. Bahasanya tidak jelas, Diksinya jangan barbar. itu maksudnya kan lebih halus, lebih menarik, maksudnya kan gitu. Ini saya bilang gini karena saya mahasiswa tingkat akhir. Gitu. Jadi Skripsi. bahaya ini kalau ngomong aneh-aneh ini bahaya. Jadi kan ditutup untuk tulisannya lebih bagus, karyanya lebih kreatif. Tuntutan itu pasti ada. Nah, tapi kan nggak semuanya kita harus menuruti kemampuan. Kita punya tujuan sendiri, gerak sendiri, kita punya ide sendiri. Nah itu baiknya tuh dialogkan dengan kamu. Jadi memang perlunya anak pers masih cuma pinter tulis, tapi harus juga pinter ngomong. Tapi ngomongnya itu untuk apa ya? Dialog dengan pejabat kampus supaya bisa di titik temu ke kampus. Nah, kita seperti itu. Jadi kita main dengan dua kaki di atas. Itu bukan salah. Karena kita mempertahankan eksistensi itu perlu. Tapi kalau mengangkat isu-isu yang riskan itu penting berani dulu sih. Nggak masalah. Yang penting berani dulu, nanti perkara gimana nanti pasti ada dukungan. Nah itu nanti hukum malamnya gitu lah, lihat tuh. Iya. Selama apa yang diangkat itu fakta lah. Minimal fakta lah. Jadi kita kalau pas Ikrofi itu dulu bilangnya kita tuh mencari kebenaran, bukan mencari masalah. Oke, terus melihat perkembangan zaman yang udah serba digital, menurut Mas Taufik gimana relevansi media cetak sekarang? Ini yang paling menarik, saya kemarin itu menghabis misi di salah satu agendanya anak perdagangan. Di sana ngomongin itu. Di sini aku bilang bahwa zaman sekarang, zaman serba daring, zaman serba pilihan informasi, itu semua orang bisa bikin tulisan. Ada konsep jurnalisme warga juga, di mana orang yang bukan jurnalis bisa bikin berita. Terus kemudian semua orang bisa belajar ikut kelas menulis online misal. Terus habis itu seminggu bisa bikin tulisan, dikirim, nggak lewat pers mahasiswa bisa. Sedangkan dulu tahun 98 misal aktivis-aktivis, bahkan pegiat kebudayaan, pengamat politik, itu ada yang nulis di pers mahasiswa kelasnya, itu namanya kita jadi elit dulu. Nah tapi sekarang mungkin elitisme kita sebagai tempat output dari gagasan, opini, agenda setting sudah mulai jadi pergeseran, bukan gradasi tapi shifting lagi di sini kita mengalami pergeseran. Semua orang bisa bikin media, semua orang bisa bikin tulisan, tingkat pendidikan dan konsumsi informasi semakin luar biasa. Nah ini kemudian kita berpacu dengan buku, berpacu dengan gambar. Bagaimana kita bisa menyesuaikan itu? Tantangannya sebenarnya di situ, Mas. Berarti pandemi ini apa sih? Jadi momentum gitu. Kalau misal ya tadi pers-pers yang masih basisnya cetak buat pindah ke online itu gimana? Sebenarnya gini, kita jujur aku media sosial punya semua. Friendster ada, MySpace ada, Lawas ya. Pet ada, Orang-orang lawas. Twitter juga, lawas dengan MC pun juga ada. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Terus Twitter, Instagram, Facebook. Saya paling aktif itu pakai Facebook. Dan di Facebook itu penulis-penulis
pada mendisplay tulisan. Nah, nanti ketika display di lini masa Facebook baru dimasukin ke media. Jadi mereka nggak harus sekarang tuh orang nggak harus takut kan dicetak dikirim ke media massa gitu kan. Malah dia display siapa yang mau ambil. Di redaktor tuh kayak memantau di lini masa Facebook. Nah, ketika berita pun bisa ditulis di media sosial di Facebook, Twitter, Instagram. Terus pers mahasiswa sekarang mau ngapa gitu terus. Iya. Nah itu nggak pertanyaannya susahnya di sana sekarang. Kan dulu ada pergerakan mahasiswa aktivis lah. Kita ngomongnya lebih general ya, anak aktivis. Kalau mau nulis dulu ya di pers mahasiswa dulu. Misal nulis di LPM Pabilan nih ya. Yeah. Nah nulis di LPM Pabilan dulu baru jadi wah benar-benar aktivis kok nulis di LPM Pabilan. Pinnya ada. Ada cetak baca. Nah sekarang terus di Pabilan kan misalnya ya terus tulis langsung nih mojok terus langsung di mungkin bisa apa yang di Pabilan misal mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah itu pekerjaan rumah kita semua. Nah sebenarnya tantangannya berpacu dengan waktu itu tapi berpacu tuh nggak harus ngikutin ya, kita bisa kayak mengontrol tempo, mematangkan ide, nanti fungsinya itu tergantung kita ya. Oke. Nih kalau ngomong-ngomong tentang pers juga nih, kenapa nih pers tuh harus tetap eksis gitu Mas? Terus kemana sih arah geraknya Persma tuh ke depan tuh mau kemana gitu dalam mengawal isu-isu internal kampus maupun isu nasional? Ya. Kalau menurutku harus tetap eksis ya karena untuk mewadahi teman-teman yang mau belajar jurnalistik terutama dari pers mahasiswa itu yang paling berharga adalah praktek di lapangan, bertemu dengan narasumber terus bisa ketemu sama teman, dinamika manajemen redaksi, newsroom ya newsroom. Ketika teman-teman itu bertukar argumentasi di rapat, aku mau ngangkat isu ini, kamu mau ngangkat isu itu, siapa yang akan dimenangkan dalam proses itu sebenarnya yang prosesnya. Nah, kenapa kita harus eksis ya untuk melahirkan, untuk memproduksi? Inilah, ini sedikit romantik ya saya ya. Romantika. Menciptakan bibit-bibit intelektual. Setidaknya bismillahirrahmanirrahim. Soalnya intelektual itu sebenarnya ada dua, ini sedikit panjang nggak? Boleh. Ada yang tradisional, ada yang organik. Kalau intelektual tradisional itu seperti pemuka agama, pengajar, guru, nah itu intelektual tradisional yang harus ngomong di depan bangku, di depan massa dan khalayak banyak, itu intelektual tradisional. Tapi kita ngomongin intelektual organik, itu bahkan teknisi mesin itu bisa jadi intelektual organik karena dia bisa menciptakan visi baru, sentuhan-sentuhan yang inovatif. Nah, kalau kita bisa inovatif, itu sebenarnya kita sudah bisa menjalankan fungsi intelektual organik yang setidaknya pers mahasiswa itu bisa menciptakan intelektual organik baru di masa depan. Kalau kita kerja, misal ada yang kerja di settingan konten pun nggak apa-apa. Nanti dia punya inovasi baru, kreativitas. Jadi bisa sustainable itu kerjaannya. Atau ada yang kerja di apapun itulah. Enggak apa-apa. Mau jadi PNS pun enggak masalah selama di instansinya dia bisa menciptakan gagasan baru. Jadi instansinya itu bisa bergerak dinamis karena ada dia. Nah itu intelektual organik. Nanti pers mahasiswa bisa ke arah sana. Karena ya itu dinamikanya tetap ada. Walaupun dihadapkan dengan fakta tadi ya, banyak media stream yang udah lebih maju dan bisa mewadahi lah istilahnya. Ini penempaannya di sini dulu. Ya. Jadi keterampilan bermedia dipupuk dari pers. Yang kedua intelektual. Karena gini, misalnya kita akan bisa tuh, misalnya kita dari mahasiswa biasa, bukan dari pers mahasiswa, bukan aktivis atau
dia berbekal keterampilan teori, bukan keterampilan, berbekal teori gitu, masuk di media, ketemu sama yang katakan mahasiswa, itu beda banget. Karena pola pikir, yang kedua etos kerja mungkin. Nah ini etos kerja profesional dan mungkin kreativitasnya, otak ngatik gimana cara kerja, nah itu benar. Nah ini yang berharga nanti di garis mahasiswa, dimanapun tempatnya nanti kalian berlabuh. Ya Gimana udah, nih, Esa? dilanjut. Ada tanggapan apa? Oke, cukup. Cukup ini terakhir nih. Oke. Oke, terakhir nih Mas. Apa ya? Hal apa yang perlu dimiliki lah oleh teman-teman pegiat Persma? Pesan aja lah, pesan buat teman-teman Persma se-Indonesia apa? Jangan cuma berpikir, tapi juga berintuisi. Kita harus punya intuisi, jadi jangan hanya berpikir apa yang bisa aku kerjakan sekarang, tapi apakah aku bisa melakukan itu dengan waktu yang jangka panjang, ya maksudnya. Jadi nggak cuma hari ini, tapi juga memikirkan besok gimana. Nggak harus sekitarnya, tapi dirimu sendiri dulu. Besok ini gimana? Nah itu Intuisi menurut. Jadi karena kita pers mahasiswa, trennya seperti ini, shiftingnya ini, kecenderungan zamannya, kita harus bisa melakukan kepekaan di sekitar kita. Jadi kalau cuma mikir semua orang bisa. Nah, semua orang bisa berpikir kreatif itu bisa, tapi intuisi itu yang berharga. Ini kelihatannya visi berarti dok. Bener kan, visi. Visi tapi jangka panjang banget ya. Nanti bener. Jadi kalau kita bisa nggak bertahan di jalur itu dengan cara apa? Di jalur itu dalam situasi itu. Dengan situasi itu kita bisa melihat situasi ini, kita akan berpihak pada yang mana? Gitu. Struggling serta ya itu kita butuh sensitivitas dan itu jadi teman-teman pesannya jangan cuma berpikir tapi harus apa? Berintuisi juga. Ya, berintuisi juga. Oke, kalau gitu cukup segini dulu aja buat episode kali ini, episode 1. Gimana? Boleh banget dong. Oh, boleh banget Mas. Apa? Ini pesan. Ada satu lagi ketinggalan. Jangan lupa terus media, apapun itu karya, karena karya yang bagus selalu mendapatkan tempat. Oke nih, cukup segini dulu ya episode 1 kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya semakin seru dong. Hanya di podcast Bicara Nggak Harus Pakai Suara. Perang harus pakai See you. senjata.